Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, baik, singkat saja, saya kira saya ingin berbagi beberapa contoh ya. Ini ada beberapa contoh yang sangat relevan dengan topik kita, objek kita yaitu micro library. Ini menindaklanjuti dari perkuliahan pekan lalu yang sudah disampaikan. Nah, ini saya hanya akan mengambil contoh saja menjelaskan bagaimana micro library itu sebenarnya bisa dirancang. Ini saya ambil dari hasil workshop studio yang saya ikuti beberapa waktu yang lalu. Mengenai isinya apa saja secara detail nanti boleh dilihat di slide saya yang lain yang sebelum ini ya, dan juga slide yang sudah di-share oleh Pak Andika. Jadi ini melengkapi saja. Baik, yang pertama, jadi di dalam namanya saja micro library, jadi ini adalah sebuah perpustakaan yang skalanya itu sangat kecil ya, dan lalu apa namanya karena ukurannya sangat kecil sehingga barangkali lalu perlu ada modifikasi tertentu. Nah, di dalam proyek yang akan saya bagikan ini ada ketentuan yang sudah diberikan kepada seluruh peserta workshop waktu itu, bahwa antara lain begini, ukuran ruang baca ini atau micro library ini sebenarnya kecil saja, hanya sekitar 20 meter persegi, lalu bisa menampung hanya sekitar 2, 3, 4, 5 orang saja. Nah, lokasi boleh di mana saja. Nah, dengan ketentuan seperti itu, lalu setiap peserta diminta untuk mengajukan usulan datanya, usulan desain. Nah, sebagai contoh ya, sebagai gambaran lokasi, ini adalah contoh yang pertama. Lokasi di sini ya, yang saya tunjukkan ini adalah sebuah pasar di Jogja, pasar Prawiro Taman, yang lalu ini adalah jalan Perangpitis yang sangat besar. Nah, terus ini ada jalan kecil, jalan gang. Nah, di pagi hari jalan gang ini menjadi ramai sekali dan bahkan tertutup oleh banyaknya motor dan lalu lalang orang yang ke pasar ya, dengan seperti ini. Bahkan ya, orang nggak bisa lewat gitu ya kalau di sini, karena pagi-pagi itu mereka akan penuh dengan orang parkir di sepanjang jalan. Nah, gagasan yang diberikan, yang diusulkan oleh satu orang ini ya, dia melihat kesempatan itu, bahwa di setiap pagi yang ramai sekali ini rupanya banyak sekali orang-orang yang sebenarnya duduk-duduk di sini itu hanya menunggu misalnya seorang bapak itu dia mengantarkan istrinya ke pasar ya, mungkin 1-2 jam begitu, lalu dia duduk di pinggir jalan saja sambil menunggu, duduk di atas motor atau berdiri dan sebagainya. Nah, usulan ini lalu menangkap peluang itu. Dia mencoba mengusulkan satu micro library itu diletakkan di atas ruko atau di atas warung-warung tenda di pinggir jalan itu. Jadi dia melihat kebutuhannya ada tapi ruangnya tidak ada. Lalu dia mengusulkan ya sudah kalau begitu diletakkan saja di atas bangunan ruko kecil-kecil ini. Nah, ini seperti ini kira-kira ya. Jadi ini pasarnya, ini bangunan toko yang kios kecil-kecil itu, lalu dia mengusulkan bangunan itu ada di atas ya, dengan konsep parasite atau parasit. Ya, jadi ini saya coba sampaikan beberapa gagasan saja yang barangkali lalu menjadi tidak lazim ya, dan dengan demikian lalu muncullah gagasan-gagasan yang menurut saya kreatif. Untuk finalisasi desainnya saya akan share nanti di kesempatan berikutnya. Saya hanya ingin fokus bagaimana mereka mengungkap sebuah gagasan itu dari mana, ya, dari fenomena yang seperti apa yang bisa diangkat. Nah, lalu sekali lagi saya kembali ya, jadi dia mengambil gagasan itu di seperti itu, jadi atas bangunan. Nah, lalu dia membuat semacam studi market yang dia ambil dari sebuah buku, lalu dia potong-potong ya, ini menjadi inspirasi dia nanti market atau bentuknya akan seperti apa dia. Nah, lalu inilah yang dia coba ambil dari beberapa
ide yang muncul dari bahan-bahan material bangunan yang ada di sekitar tempat tersebut. Ya, jadi ini dia mengambil roster ya atau dinding atau gambar yang ada di sekitar pasar itu, lalu dia coba aplikasikan, dia terapkan di dalam bangunan itu, dan kita bisa lihat lalu di sini sudah mulai muncul gambaran bangunannya seperti ini, yang itu adalah merefleksikan tadi gambaran buku yang dipotong-potong seperti itu. Nah, baik, lalu kita lanjutkan. Di sini lalu ini adalah gambaran bangunan itu ya. Jadi dia naik ke atas, lalu bangunannya sirip-sirip seperti buku ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, contoh yang kedua ini dibuat ya dengan dengan gagasan mengambil pohon ya. Jadi ada satu lokasi yang dia itu ada pohon besar sekali, lalu lokasinya ada di bawah pohon itu ya, di tengah-tengah kampung. Nah, apa yang coba dia lihat di sini dituliskan bahwa dia ingin menggabungkan antara konsep kampung itu, lalu konsep kondisi tentang aksesibilitas di atau pergerakan orang di sekitar kampung tersebut ya, dengan motor, dengan jalan kaki dan sebagainya. Nah, jadi dia menangkap gagasan itu yang menjadi sangat unik adalah posisi pohon tersebut. Ya, jadi lokasinya ada di titik ini. Ya, jelas sangat tenang di siang hari, dan cukup ramai di malam dengan banyak pengunjung turis ya. Nah, ini adalah gagasan yang dia coba buat, pohon, lalu objek itu ada di bawahnya. Jadi kita bisa lihat bagaimana dia membuat maket itu, maket studi hanya dengan kertas saja yang dia gulung, lalu dia potong-potong, sirip-sirip seperti itu. Jadi dengan tema reading room under the tree, jadi ruang baca di bawah pohon. Nah, lalu dia kembangkan setelah itu berdasarkan dari gagasan ini tadi, dari lingkaran yang seperti itu, lalu dia kembangkan menjadi seperti ini, ada sirip-sirip, ada lingkaran ya, dan bahkan dia juga mengambil sarang burung ya. Jadi ini gagasan yang dia coba explore, dia kembangkan. Jadi dia membuat tidak hanya satu saja tapi banyak, ada satu ya, ada dua, dia coba mengembangkan beberapa, lalu yang terakhir dia juga mengembangkan gagasan dari sarang burung yang dia temukan ada di atas pohon. Nah, dia lalu memilih itu sebagai gagasan itu. Nah, ini diambil ya, sarang burung ini, lalu dia modifikasi sedemikian sehingga dengan bentuk yang dibalik. Nah, lalu dia potong-potong, dia putar-putar dan sebagainya, prosesnya menjadi seperti itu. Nah, ini adalah bagaimana dia memasukkan, menyatukan desain tadi dengan pohon tadi. Nah, ini gagasan yang ketiga, dia membuat mengamati ya. Jadi satu usulan ini mencoba mengusulkan bagaimana di kawasan ini tuh banyak sekali sebenarnya, selain tadi ada pasar ya, ada juga para tukang becak yang juga kalau nunggu penumpang itu hanya duduk-duduk saja. Nah, lalu dia mengusulkan ruang baca ini digunakan untuk para tukang becak itu daripada duduk saja, tapi bagaimana kalau mereka juga membaca gitu ya. Saya kira ini yang bagus ya, jadi manfaatnya tidak diperoleh untuk umum, disampaikan atau diusulkan secara spesifik untuk para tukang becak ya. Nah, lalu desain dikembangkan dari bentuk becak seperti itu ya, dia mencoba membuat denah seperti ini, coret-coret sketsa seperti ini ya. Lalu ada tampak yang dia modifikasi dari bentuk maket seperti ini ya. Jadi dia membuat maket dari kertas, atapnya ditepuk-tepuk, dilipat-lipat, ini sebagai atap ya. Nah, lalu
setelah dia mempunyai maket seperti ini, dia mencoba menggambarkan sketsa bangunannya dengan cara seperti ini. Jadi ini adalah gagasan. Nah, ini contoh yang keempat, dia mencoba mengambil ergonomi atau posisi orang itu pada saat membaca secara santai itu seperti apa. Jadi orang dalam konteks ruang baca ini seringkali, atau kita seringkali melakukan kegiatan membaca itu tidak selalu dengan posisi tubuh yang tegak seperti ini, tapi boleh saja agak delosor, menunduk, bahkan juga duduk di lantai. Nah, dia mencoba mengembangkan itu ya, jadi mencoba menggambarkan respon tadi terhadap desain. Nah, lalu dia mengambil eksplorasi bentuk macam-macam, ya, bukan hanya satu ya, juga dia mengambil beberapa contoh. Jadi satu dia tidak puas, bikin lagi dua, bikin lagi tiga, dan seterusnya. Nah, lalu dia melakukan juga market studi yang seperti ini. Nah, lalu inilah yang dia pilih. Jadi market inilah yang lalu dia pilih. Dia coba kembangkan skema kegiatannya seperti apa. Jadi posisi tadi bahwa hanya menampung 3 orang itu ya, lalu dia mencoba membuat simulasinya kalau orangnya itu ruang per orangnya itu disusun secara berjajar seperti apa, kalau mengelompok itu bagaimana, atau mungkin dihubungkan dengan satu ruang kosong, dia mengelilingi ruang kosong tersebut. Nah, lalu dia membuat desain itu seperti ini ya, jadi melengkung tadi mewakili untuk bagaimana kalau dia duduk selonjor atau sambil rebahan, dia duduk tegak, duduk di lantai, dan seterusnya. Nah, ini adalah lalu denah yang muncul ya, jadi dia mengambil skema satu ruang khusus untuk membaca ya, 2, 3, lalu di tengahnya ada bagian untuk meletakkan koleksi bukunya. Nah, bagaimana bentuk fisiknya? Lah, dia menggambarkan itu posisi ada di atas ya, jadi di atas seperti ini. Jadi orang akan naik itu dengan cara memanjat lalu masuk ke dalam ruangan tersebut. Nah, contoh yang berikutnya ya, ini contoh yang ke-5 ya. Nah, ini dia mengambil kondisi existing yang juga tidak ada lahan ya. Jadi saya merasakan bahwa dalam konteks latihan ini setiap orang itu mendapatkan atau mengambil tantangan yang berbeda. Dia mengambil permasalahan-permasalahan yang ekstrim terkait dengan banyak hal ya. Jadi misalnya keramaian, tempat yang sempit, lalu ergonomi dan sebagainya. Jadi sangat-sangat menantang. Nah, gagasan ini dia fokus kepada situasi bahwa di sana tidak ada lahan ya. Adanya lorong sempit, ada lahan seperti itu. Nah, terus dia mencoba mengambil lahan itu justru di atas lorong yang sempit itu. Ya, lorong yang sempit itu. Jadi di bawah pohon lorong yang sempit. Nah, dia usulkan posisinya ada di atas sehingga orang akan naik di atas lorong. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jadi ini saya akan percepat saja. Jadi bangunannya ada di atas lorong ya, bentuknya seperti bola-bola seperti ini. Jadi orang akan harus memanjat ya, sehingga konsepnya juga salah satunya mengapa memanjat ini untuk menarik rasa penasaran dari anak-anak. Ya, anak-anak nanti akan biasanya kalau ada seperti ini lalu akan penasaran untuk memanjat. Nah, setelah di dalam dia akan menemukan buku yang banyak di sana lalu duduk di sana sambil membaca. Nah, kira-kira seperti itu. Dan tangganya pun juga tidak hanya dengan satu tangga saja, tapi juga dengan tali. Ada yang naik dengan tangga yang bentuknya bola dan sebagainya. Jadi tantangannya macam-macam untuk anak-anak ini sangat menantang, sangat menarik. Yang berikutnya ini dia memulai usulan ini, memulai yang ke-6 ini ya, memulai dengan cara membuat kertas yang dilubang-lubang seperti ini lalu dia sangga dan sebagainya. Harapannya nanti pada saat membuat bangunan ini lalu akan banyak cahaya-cahaya yang tembus masuk ke dalam. Nah, ini volumetrik yang berikutnya atau studi market yang berikutnya yang dia juga sudah buat. Nah, lalu yang dia pilih akhirnya adalah satu ini ya. Tadi yang gagasan yang ada di sana ya. Jadi dia potong
dia modifikasi, dia tambahkan elemen-elemen seperti itu, dia beri keterangan dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh yang berikutnya yang ke-7 ya. Ini side plan-nya seperti ini ya, jadi ada tampak atas ya, ada pohon ya dan sebagainya. Ini yang maaf, ini masih contoh yang ke-6 ya, jadi ini ikutan dari ini ya, jadi hasilnya adalah ini ya, jadi dia membuat struktur itu seperti itu, lalu ada pohon-pohon di sela-selanya. Nah, ini contoh yang ke-7 ya, ini juga menarik, dia juga mengambil fakta yang ada di sana bahwa ruangnya tidak ada, tetapi di sisi yang lain dia menemukan banyak tukang-tukang becak berhenti di tepi-tepi jalan yang juga sebenarnya cukup sempit itu. Nah, lalu dia mengusulkan ruang baca itu dia letakkan di pinggir jalan seperti itu. Ya, jadi menempel di atas trotoar. Nah, lalu dia membuat karena posisinya memanjang, dia membuat usulan desain itu dengan cara yang juga memanjang seperti itu. Jadi dia pelintir kertas itu ya, lalu menjadi seperti itu. Ada juga dia membuat metode bentuk yang lain, dia kembangan dari segitiga-segitiga yang dia susun ya, seperti itu. Nah, jadi nanti dia akan mengambil ruang yang ada di sini tuh untuk ngobrol, untuk diskusi dan sebagainya. Nah, nanti kita lihat respon desainnya seperti apa di berikutnya, tetapi intinya dia mengambil lokasi itu. Nah, ini adalah contoh bagaimana dia mengembangkan skema itu, bagaimana orang duduk ya, berdiri dan sebagainya dengan ukuran dan sebagainya seperti itu. Nah, ini contoh yang lain lagi yang ke-8 sepertinya ya, dia mengambil posisi kegiatannya itu adalah laying down atau rebahan, bersandar dan juga duduk. Nah, ini dia mengambil gagasan dipengaruhi oleh bayangan matahari ya. Jadi dia fokus kepada bagaimana matahari itu bisa masuk menerangi bangunan tetapi tidak membuat mereka silau. Jadi ini adalah sketsa-sketsa ilustrasi itu yang dia coba tangkap. Nah, contoh yang berikutnya ya, dia mencoba membuat gagasan itu secara bertahap ya. Ada tahap 1, tahap 2, tahap 3 ya. Jadi ada bangunan yang awalnya tegak saja, lalu lurus ya, lalu dia putar-putar. Yang ketiga adalah superimpose atau ditempel-tempelkan gitu ya. Nah, kegiatannya itu mewadahi selain duduk tapi juga ruang untuk membaca dan juga mewadahi kegiatan publik yang lain. Jadi dia mengambil 3 tema, shades atau bayangan, sitting space atau tempat duduk, dan juga sosial interaksi. Jadi 3 ini mewakili 3 kegiatan itu. Nah, ini yang ke-8 atau 9 ya. Ini juga sama, dia mengambil posisi lokasi di sekitar pohon yang besar sekali. Jadi lalu ide yang dia buat adalah membuat bangunan ruang baca itu ya di tengah-tengah pohon itu, atau pohon itu ada di tengah-tengah bangunan. Jadi dia mencoba membuat modifikasi bareng ya, maket yang dia buat ini dia superimpose, dia tempelkan bersama-sama dengan pohon. Nah, ini adalah desain yang lalu finalisasinya seperti ini dia usulkan. Nah, ini contoh yang lain lagi, dia mengambil satu lokasi, ada satu tempat yang punya potensi heritage atau konservasi arsitektur ya, di sini ya. Jadi ada joglo yang tidak terpakai, dipakai tetapi untuk bengkel. Nah, padahal joglo itu, rumah Jawa itu sebenarnya punya nilai historis yang tinggi di dalam kawasan ini. Lalu juga kawasan ini cukup padat. Nah, sehingga dia mengusulkan membuat maketnya adalah seperti ini. Jadi ini adalah maket studi yang lalu dia kembangkan menjadi seperti ini. Jadi setelah maket tadi selesai, lalu dia buat desainnya, dia bikin maket yang lebih detail dari kertas yang lebih tebal menjadi seperti ini. Dan ini menarik sekali. Jadi pada saat ini dipresentasikan, gagasan ini sangat diapresiasi dengan sangat baik oleh dosen yang review ya.
Nah, jadi harapannya apa? Jadi kenapa lubang-lubang seperti ini supaya, dan ini letaknya ada di depan joglo. Jadi bayangkan kalau ini ada joglo di sana, di sebelah sini, itu nanti pandangannya tidak tertutupi oleh bangunan ini. Di depannya ada dinding yang ada gambaran mural. Jadi antara mural dengan joglo itu tidak tertutupi oleh bangunan ruang baca yang baru ini. Ya, jadi ini tampak dari depan, kira-kira seperti itu. Nah, jadi demikian Mas Mbak ya. Tadi adalah beberapa contoh ilustrasi bagaimana menggali sketsa ya, menggali gagasan dari situasi yang ada. Nah, ini tentu saja contoh-contoh yang sangat ideal dalam konteks yang sudah sangat well developed, itu yang sudah dikembangkan dengan sangat bagus dan bahkan sudah dibangun. Nah, sementara tadi adalah gagasan-gagasan yang memang masih dalam tahap ide saja. Nah, ini bahkan kalau kita mencermati lagi ya, banyak sekarang muncul ruang-ruang baca yang sangat kecil ya, baik itu yang untuk anak-anak yang dia lalu mengambil bentuk-bentuk yang juga sangat unik baik dengan ketertarikan anak-anak ya. Nah, ini ada pesawat, burung dan sebagainya. Ada juga yang dia letakkan sengaja di tengah-tengah daerah yang sangat padat ya. Ini ada di London yang memodifikasi dengan menggunakan modifikasi dari telepon umum itu yang sekarang juga jarang sekali orang menggunakan telepon umum. Lalu dia ganti menjadi pos buku ya. Jadi setiap orang boleh sharing buku di sini. Kalau dia misalnya di rumah punya buku yang dia sudah baca dan dia bosan, daripada dibuang sayang, dijual juga nggak laku, ya dia sumbangkan di sini, dia letakkan, sehingga nanti akan ada orang datang mengambil, membaca sambil menunggu atau sambil lalu dia letakkan lagi atau dia bawa pulang dan sebagainya. Jadi ini menjadi pos buku ya. Ada juga yang diletakkan di dalam sebuah kandang kecil seperti kandang burung, diletakkan di depan rumah dan sebagainya. Dan bahkan kalau kita lihat yang ada di gambar ini ya, ini yang ada tadi dari gambar ini ya, ini yang kayu dan juga yang ada di Bandung ini mengambil dinding itu ya dari bekas kotak es krim, ditempelkan sehingga dia akan membuat cahayanya masuk tapi tidak panas. Nah, ini dia membuat dengan jaring-jaring sehingga anak-anak justru duduk-duduknya di situ ya, mereka penasaran untuk lalu loncat-loncat atau duduk sambil rebahan di situ ya, tidak takut jatuh ya, tapi justru menarik untuk mereka. Ya, saya kira demikian. Ini semoga bisa menjadi inspirasi ya. Tentu saja banyak sekali aspek yang bisa kita gali dari kondisi sekitar kita. Boleh tadi misalnya kita mau berangkat dari siapa penggunanya, apakah anak-anak, tukang beca, ibu-ibu dan sebagainya, atau suasana seperti apa yang kita angkat, apakah mau yang teduh di bawah pohon, apakah yang mau di pinggir jalan ramai tetapi tetap tenang, atau tersembunyi atau terbuka dan sebagainya, apakah yang adventurous gitu ya, atau yang sangat menantang seperti ini ya dan sebagainya. Atau kita mau mulai dari ukurannya dulu, yang apakah mau proporsinya tinggi, kecil, sempit dan sebagainya. Ini barangkali perlu kita definisikan dulu sehingga nanti akan memudahkan kita untuk menggali gagasan itu akan seperti apa. Ya, baik, terima kasih. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.